Salam Bapak Ibu, sidang jemaat yang di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara, saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari Minggu ini. Kedua, kepada Ibu Diakon Ipon Elizabeth selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita pada pagi hari ini. Tiga penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Keempat, saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. 5, Bapak Penetua Yuberi Ejumben dan saudari Adria Irene Kristi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. 6, Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 28 November 2021, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 5 Desember 2021, yaitu pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus diakon Juni Rumsa Karya, song leader Ipi Trinita dan Isabel Gloria Angelika, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Berita kebaktian rumah tangga dan kategorial. Diberitahukan dan diharapkan kehadiran kepada pengurus dan anggota seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Barimba pada kebaktian seksi pelayanan perempuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 15.30 atau setengah 4 sore di tempat Ibu Penetua Sri Apriasi Pani, dan yang bertugas sebagai liturgus Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diberitahukan kepada pengurus, anggota dan pembina seksi pelayanan pemuda Jemaat GKI Barimba bahwa kebaktian seksi pelayanan pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 November 2021 pukul 18 atau jam 6 sore di gedung Gereja Betania Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Juni Fernando, doa syafaat Cynthia Pioni, khotbah Ibu Pendeta Desi Natalia STH, dan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan pemuda. Diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian rumah tangga di lingkungan pelayanan 2 yang akan dilaksanakan di tempat keluarga Krianter Wisalo pada hari Jumat 3 Desember 2021 pukul 15.30 atau setengah 4 sore, dan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Yulita Tandu dan pemain keyboard Bapak Mardi Ampung SPD. Diberitahukan juga kepada pengurus,
anggota dan pendamping seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Barimba, bahwa kebaktian seksi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 16.30 WIB atau setengah 5 sore di gedung Gereja Betania Barimba, dan yang bertugas sebagai liturgus Gracio Alexa. Doa persembahan Sandika Meyano dan didampingi oleh seluruh pendamping seksi pelayanan remaja. Berita lain-lain. Pemberitahuan dari seksi pelayanan remaja pemuda Salom diberitahukan kepada Bapak, Ibu anggota Jemaat GKI Barimba yang memiliki anak sebagai anggota seksi pelayanan remaja dan pemuda untuk penggalangan dana Natal SPR dan SPP Jemaat GKI Barimba tahun 2021. Kami dari seksi usaha dana akan mengadakan penggalangan dana dari rumah ke rumah, khususnya untuk rumah anggota jemaat yang memiliki anak anggota SPR dan SPP. Nilai sumbangan tidak ditentukan, tapi secara sukarela dan seikhlasnya. Demikian hal ini kami sampaikan dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu anggota jemaat sekalian. Kami harapkan demi terlaksananya ibadah Natal SPR dan SPP Jemaat GKI Barimba tahun 2021, dan atas segala perhatiannya kami dari panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kerja Majelis Pekerja Harian Penetua dan Diakon Jemaat GKI Barimba periode tahun 2016 sampai tahun 2021, dengan ini kami menyampaikan kepada seluruh warga Jemaat GKI Barimba sekalian bahwa dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2021 akan diadakan penjaringan calon penetua dan diakon yang baru. Belangko atau angket isian calon penetua dan diakon tersebut akan mulai dibagikan kepada masing-masing lingkungan pelayanan pada hari Minggu 6 Desember 2021 oleh panitia penjaringan, dan akan dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah dibagikan untuk diadakan pencatatan atau penghitungan. Demikian diberitahukan ini kepada Bapak Ibu, disampaikan sekali lagi, dimohon perhatian dan kerjasama dari kita sekalian untuk lancarnya proses penjaringan ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Demikian Bapak Ibu berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum pendeta, penetua dan diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama kita puji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian NKB nomor 50. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua nanti Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Fajar yang baru sudah rekam, Yesus Kristus datang di dunia. Hari
Pengharapan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing Yesaya pasal 30 ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kidung jemaat nomor 85 bait 1 dan 2. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ikut mengeluhkan ikrar di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja. Sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa ada penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami terlalu egois serta bebal. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan-Mu. Kami selalu merasa benar dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan prasangka buruk yang ada dalam hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa,
sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Ubahlah hidup kami menjadi baru yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Kita muliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 5 bait 1 dan 2. Nyanyian Kidung Baru nomor 5 bait 1 dan 2. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia memanggil kami anak-anak-Mu boleh berkumpul beribadah kembali pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah memampukan kami di dalam persekutuan ini. Semuanya karena kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami boleh membaca Alkitab-Mu. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami membaca Alkitab ini, sucikan hati kami, agar apa yang kami baca ya Tuhan, boleh kami terima dan mengerti di dalam hati kami. Itulah titah Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Di bawah perikop
perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat, kita mendengarkan pujian dari lingkungan pelayanan 1.
Saudara-saudara, Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita pada hari ini, yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Almanak Naskah KE, dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika, pasal yang ketiga. Kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Kami bersuka cita, kami boleh memasuki minggu Adventus yang pertama ini. Dan kebenaran firman Tuhan akan kami dengar saat ini. Biarlah hati dan pikiran kami boleh dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman-Mu dengan baik, dan juga kami mengimaninya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 dengan judul kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Ayat yang ke-9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya mengambil tema untuk khotbah kita saat ini, yaitu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Saudara, Bapak Ibu, sungguh suatu sukacita jika pada saat ini kita telah tiba di minggu Advent yang pertama, sebagai pertanda bahwa kita sedang memasuki masa persiapan menjelang perayaan Natal di tahun ini. Meskipun masa pandemi COVID belum berakhir, namun rasa sukacita kita ini tidak pernah terhalang oleh situasi apapun dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang kita rayakan melewati perayaan Natal pada tahun ini. Tentunya saat ini rasa sukacita itu telah kelihatan dari berbagai ornamen hiasan Natal di setiap gereja, di rumah-rumah kita, maupun juga di tempat-tempat keramaian. Sebagaimana keindahan itu menghiasi semua tempat, kiranya keindahan masa-masa menjelang perayaan Natal juga tampak di dalam hati kita masing-masing. Tampak juga dalam pikiran dan juga perbuatan kita yang kita mulai sejak minggu Advent yang pertama ini. Saudaraku, kata Advent dalam bahasa Latin yaitu Adventus, artinya kedatangan. Yang lebih tepatnya merujuk akan kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.
Dan adapun makna Minggu Advent ini memiliki makna. Ada 4 minggu, Minggu Advent, dan ini adalah minggu yang pertama. Minggu yang pertama ini memiliki makna, yaitu pengharapan. 1 lilin dinyalakan sebagai simbol pengharapan. Jika Advent adalah penantian, muncul sebuah pertanyaan. Siapakah yang sedang kita nantikan? Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus, yang terlahir di Bethlehem beribu tahun yang telah lampau. Dan sekaligus juga kita menantikan kedatangannya kembali untuk kali yang kedua sebagai hakim pada akhir zaman. Saudaraku, lalu bagaimanakah cara kita menunggunya? Dan dengan apa kita mengisi waktu penantian itu? Apakah dengan cara yang sungguh-sungguh atau hanya dengan sekedar menunggu saja? Hal inilah yang akan kita renungkan di dalam nas pada hari ini, bagaimana sikap sebagai orang percaya. Saudaraku, perkataan menyambut biasanya dikenakan pada situasi yang khusus. Misalnya dengan kedatangan tamu terhormat, kedatangan tamu istimewa, kedatangan seorang tokoh yang terhormat atau yang spesial bagi kita. Nah, tentu saja cara penyambutannya itu sangat berbeda dari yang biasanya. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam bagian nas kita pada hari ini. Bagaimana Paulus memberikan nasihat dan mengingatkan jemaat Tesalonika pada saat itu, agar mereka memiliki kesungguhan dalam mempersiapkan dirinya jika nantinya Kristus datang untuk kali yang kedua. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia sangat bersuka cita karena ia mendengar kabar dari Timotius bahwa jemaat Tesalonika yang dulu ia dirikan dan layani adalah satu jemaat yang benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang percaya, orang Kristen yang teguh dalam iman, orang Kristen yang penuh kasih. Meskipun pada saat itu jemaat Tesalonika ini juga harus mengalami berbagai macam tantangan yang dialami sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tetapi mereka tetap berpegang teguh di dalam iman. Dan ini adalah suatu berita yang disampaikan oleh Timotius kepada Paulus yang sangat menggembirakan Paulus. Di samping itu juga Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas keteguhan iman jemaat. Bahkan Paulus juga tidak pernah berhenti siang dan malam mendoakan jemaat ini. Bahkan dalam doanya, Paulus berharap bahwa kelak ia dapat bisa berjumpa kembali dengan jemaat Tesalonika untuk membimbing mereka supaya menjadi lebih baik lagi. Dan untuk semua itu Paulus sangat mengharapkan jemaat ini untuk hidup di dalam kekudusan sampai dengan waktu kedatangan Kristus Tuhan yang kedua. Di sini Rasul Paulus tidak mau jemaat ini terhilang, terlena dengan waktu yang sia-sia, tetapi agar mereka memiliki iman yang teguh dan kekudusan. Sehingga ia katakan dalam ayat yang ke-13, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kenapa Paulus di sini menekankan hidup kudus kepada jemaat di Tesalonika? Karena kekudusan hidup orang percaya merupakan hal yang sangat penting dan hal yang sangat perlu untuk dimiliki dalam menantikan kedatangan Yesus kelak. Saudara, dalam Alkitab ada perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang sedang menantikan mempelai pria.
Kita semua tahu perumpamaan itu, dan dalam perumpamaan itu hanya 5 gadis yang bijaksanalah yang telah mempersiapkan minyak dan pelita. Merekalah yang diperkenankan untuk bertemu dengan sang mempelai pria. Maka demikianlah penantian kita dengan kedatangan Yesus Kristus. Hanya dengan iman, hanya dengan kesetiaan, pengharapan dan kekudusan, maka kita akan diperkenankan untuk menjumpai sang juru selamat. Saudaraku, hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan bagi Allah. Hidup kudus adalah hidup yang mampu menguasai dirinya agar terhindar dari segala dosa dan kejahatan. Hidup kudus adalah hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Sekalipun dunia ini menawarkan berbagai macam godaan, bahkan juga berbagai macam tantangan, namun orang percaya akan tetap setia, akan tetap bertahan sampai kesudahannya. Tidak akan mudah terpengaruh dan tidak akan mudah menyerah karena keadaan. Walau apapun yang terjadi dalam hidupnya, akan tetap berusaha untuk bertahan sampai kedatangan Yesus pada akhir zaman. Saudaraku, kehidupan yang kudus dapat kita bandingkan dengan misalnya 2 buah gelas yang ada di hadapan kita. Satu gelas ini berasal dari kristal yang sangat indah, namun di dalamnya sangat kotor dan berdebu. Tetapi satu gelas ini adalah gelas yang biasa, murahan, dari plastik, namun dalamnya sangat bersih. Saudara-saudara, jika Anda ingin minum, gelas mana yang akan Anda pilih? Pasti kita akan memilih gelas yang bersih. Walau kelihatan murah, daripada gelas yang kelihatan mewah namun kotor, tidak bisa dipakai, tidak ada gunanya. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya kita diibaratkan seperti gelas kristal yang harganya mahal melewati penebusan Yesus di kayu salib. Ingatlah, kita adalah umat kepunyaan Allah yang sungguh berharga di hadapannya. Engkau berharga di mataku, kata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin memakai kita menjadi alatnya untuk menyalurkan air hidup kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun hal itu akan terhalang jika kita tidak mengizinkan kuasa darah Kristus membersihkan debu yang menempel dalam diri kita, yaitu dosa, kejahatan, dan hal-hal yang mengotori hati dan pikiran kita. Maka semuanya menjadi tidak berguna. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di Minggu Adventus ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita senantiasa boleh hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian yang sungguh, suci dalam hati dan pikiran serta perbuatan dalam menyambut kedatangan Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Jangan kita hanya lengah kepada persiapan-persiapan. Jangan hanya kita lengah menata rumah kita supaya bersih dan indah. Tetapi ada hal yang lebih penting, bagaimana kita menata hati kita, hidup dan pikiran kita, supaya berjalan
seiring dengan panggilan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang harus hidup dalam kekudusan. Inilah kita merefleksikan Minggu Adventus ini, bahwa kita mau menyambut Dia dengan hati yang suci dan bersih, menyambut Sang Raja damai dengan hati yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Jangan karena perayaan gegap gempita justru damai sejahtera itu dirampas dari diri kita. Karena sering, seperti yang saya sering katakan, kita hanya terfokus kepada pesta atau perayaan, panitia Natal yang sudah dibentuk. Karena kita sibuk dengan mempersiapkan diri, kadang ujung-ujungnya ada yang bertengkar, ada yang tersinggung, ada yang berkelahi, ada yang tidak bertegur sapa setelah Natal. Mana damai sejahtera itu? Bukankah Natal kita merayakan damai sejahtera, sukacita? Jangan sampai iblis merampas damai sejahtera itu. Mari kita menata hati kita, pikiran kita, suci kuduskan hati dan hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Berpeganglah dalam firman-Nya. Seperti dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Selamat memasuki Minggu Adventus. Selamat bersukacita. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita pada saat ini, karena kami telah memasuki Minggu Adventus yang pertama, dan lilin pengharapan telah dinyalakan, menunjukkan kepada kami bahwa di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti di dunia ini, kami tetap memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Raja Damai. Biar damai sejahtera itu bertahta dalam hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga tak ada satupun yang dapat merampas damai sejahtera Allah itu, karena Ia tetap tinggal serta dan bernaung dalam hidup kami. Biarlah kami membuka hati kami, hidup kami, untuk Roh Kudus Tuhan membimbing kami, agar kami menata hidup kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Sucikanlah hati, pikiran kami, dan perbuatan kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah dalam masa-masa persiapan kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Melewati perayaan Natal, kami boleh mempersiapkannya dengan penuh sukacita dan hikmat, bahkan juga memperbaharui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kedatangan Yesus ke dunia sebagai tanda kasih Tuhan yang sempurna bagi kami manusia. Karena Tuhan tidak menghendaki kami binasa karena dosa kami, melainkan agar kami memiliki hidup yang baru dan kekal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami tetap setia di dalam iman, di dalam pengharapan kepada Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Bapa di sorga,
Biar Engkau mengampuni segala dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat. Layakan kami saat ini ya Tuhan, yang datang dalam puji-pujian, penyembahan dan doa-doa kami. Dan kami percaya Engkau dari tempat yang maha tinggi. Engkau menyendengkan telingamu, mendengarkan seruan permohonan kami. Tuhan senantiasa boleh berkenan tinggal serta di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami. Menjadi tamu yang setia, yang mau berkenan menolong dan menopang kami dalam setiap keadaan. Memberkati segenap tugas, peran, dan tanggung jawab kami di dalam dunia ini. Memberkati usaha dan kerja kami. Memberkati apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami. Untuk semuanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Karena kami yakin bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Berkat Tuhan itu berdampak untuk seluruh anggota keluarga. Tidak saja kami secara pribadi. Berdampak untuk suami kami, istri, anak, cucu, dan menantu kami. Seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah persekutuan jemaat. Biar persekutuan jemaat semakin kokoh dan kuat, saling membangun, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang hidup, di mana Yesus sang kepala gereja. Pakai kami Tuhan menjadi alat yang boleh menjadi berkat untuk orang lain dan sesama. Dimanapun kami berada, kami boleh mempergunakan setiap talenta yang Tuhan berikan untuk kami untuk membangun, dan juga untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga maha mengetahui setiap keadaan kami, setiap pergumulan, setiap masalah yang kami hadapi saat ini. Kami datang dan bawa setiap keluh kesah kami kepadamu ya Bapa. Dan Engkau berkenan menolong kami menurut cara Tuhan yang ajaib. Membukakan jalan keluar yang terbaik. Memberikan kami hikmat, hati yang bijaksana menimbang, dan memberi suatu keputusan yang baik berdasarkan tuntunan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Dipulihkan mereka dari sakit penyakit, dijamah oleh Tuhan, dan boleh kembali menjalani aktivitas sebagaimana kala. Saudara kami yang berduka cita, Tuhan hibur. Yang berkekurangan, Tuhan mencukupkannya. Yang terpenjara, Tuhan berikan ketabahan dan kesabaran. Yang tengah mencari pekerjaan dan menanti keturunan dalam rumah tangga, Tuhan berikan itu tepat pada waktunya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan saja. Dan saudara-saudara kami tidak pernah berputus asa dengan keadaan, tetapi terus menantikan jawaban dari setiap doa. Dan jawaban Tuhan itu sangat luar biasa bagi kami. Ya Bapa, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, jemaat yang pada bulan ini bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Pertama, kami berdoa untuk hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Simon Palo, yang berulang tahun ke-70. Terima kasih ya Tuhan atas usia yang Tuhan berikan kepadanya. Berkat, kekuatan kesehatan, hikmat akal budi, senantiasa Tuhan nyatakan kepadanya, bahkan kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk saudara kami Betty, yang berulang tahun ke-39.
saudara kami Iin Ersanden yang berulang tahun ke-48, saudara kami Mariana Lampang yang berulang tahun ke-49, saudara kami Alexander Kurniawan yang berulang tahun ke-25, saudara kami Nerna Tutiasi yang berulang tahun ke-43, dan saudara kami Anggun Angelia Mentari yang berulang tahun ke-16. Rasa syukur terima kasih mereka kepada Tuhan atas pertambahan usia ini. Biarlah semakin bertambah usia, semakin bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kesehatan, kekuatan, kesuksesan dan keberhasilan dan kebahagiaan. Dan biarlah untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, di masa-masa yang akan datang, tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga dari almarhumah Milce, yang mana keluarga ini boleh mengenang 6 tahun telah dipanggilnya almarhumah Milce dari antara mereka. Kuatkanlah keluarga ini dengan kuasa-Mu. Hibur mereka ya Bapa dengan penghiburan yang datang daripadamu. Bahkan mampukan mereka untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan meskipun orang yang mereka kasihi sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Biarlah keluarga ini diberkati kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, keadaan dunia ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini dari berbagai bencana, bahkan juga pandemi COVID yang belum selesai. Biarlah kami boleh dimiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi setiap keadaan yang ada pada kami. Demikian juga kami percaya keadaan ini akan segera berlalu, sehingga di masa-masa yang akan datang kami dapat dengan leluasa berkumpul bersama saudara-saudara kami, bertatap muka, bahkan juga melakukan aktivitas dengan leluasa. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Melewati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menyatakan kepada mereka roh hikmat dan akal budi, agar membuat satu kebijakan keputusan yang benar, yang berdasarkan kehendak Tuhan saja, dan memiliki rasa takut kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami, yang kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya menurut cara Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan syukur seperti yang terdapat di kitab Yesaya pasal 60 ayat yang ke-6b. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat baik yang pertama dan seterusnya sampai persembahan kita dikumpulkan. Kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru nomor 111, bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Gereja
Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menembus samudera, tak ingin berjari, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak berteguh di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhanku tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.